Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Izinkan saya untuk berbagi kegiatan aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka, yakni menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Pertanyaannya adalah, apa itu kurikulum? Kurikulum dapat diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid, atau diibaratkan sebagai jantung pendidikan karena sifatnya kompleks dan multidimensi. Ada 4 komponen dalam kurikulum menurut Ralph Tiller. 1. Tujuan. Yang kedua, konten. Yang ketiga, metode atau cara, dan yang keempat, evaluasi. Adapun peran dan fungsi kurikulum: 1. Untuk memandu atau menuntun dalam proses belajar peserta didik, dan yang kedua, agar dapat mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan peserta didik saat ini dan pada masa yang akan datang. Lalu bagaimana usaha mewujudkan kebutuhan peserta didik? Yang pertama, mewariskan nilai budaya dalam masyarakat yang sesuai dengan situasi saat ini. Yang kedua, harus mengembangkan sesuatu yang diperlukan saat ini dan juga untuk kebutuhan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Lalu mengapa kurikulum perlu berubah? Alasan yang pertama, kebutuhan peserta didik dari zaman ke zaman selalu berubah seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Yang kedua, karena zaman selalu berubah, maka kurikulum harus merujuk kepada kepentingan murid saat ini. Dan yang ketiga, kurikulum perlu diubah sesuai dengan karakteristik peserta didik agar mampu berkompetensi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan mereka saat ini dan masa depannya. Karena mendidik menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Yang pertama, kebutuhan murid di setiap daerah berbeda-beda. Oleh karena itu, kurikulum perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di setiap sekolah. Yang ketiga, kurikulum itu sifatnya dinamis. Oleh karena itu, perlu diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka saat ini dan masa depannya. Yang keempat, kondisi sekolah, baik geografisnya, budaya, maupun situasi sosialnya berbeda di setiap sekolah. Hal yang harus diperhatikan ketika mengadaptasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan adalah kondisi tempat kita sekolah, baik geografis, budaya, maupun situasi sosialnya, sehingga dapat menjawab kebutuhan peserta didik. 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 5 prinsip pembelajaran yang memerdekakan murid. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat,
menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mengarah kepada masa depan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kerjasama satuan pendidikan dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar sangat diperlukan, dan kebutuhan murid harus menjadi yang utama untuk dapat mewujudkan kurikulum yang diharapkan. Terima kasih dan salam bahagia.